Welcome to my channel. Halo teman-teman semua, senang sekali kembali berjumpa dengan kalian. Masih di CBH tentunya, dan apalagi kalau bukan masih bahas soal sepak bola. Tapi kemarin kita sudah bahas hasil yang mengecewakan dari AFF. Kita kalah 3-0 dari Vietnam. Tinggal kita nanti menatap laga penentuan menghadapi Singapura 2 hari dari sekarang. Tentunya ini akan menjadi partai yang kita tunggu-tunggu. Mudah-mudahan kita bisa menang dan menambah nafas kita untuk berjuang di Piala AFF. Tapi kita tinggalkan dulu soal AFF. Kita akan bahas dari pertandingan Piala Presiden yang sangat seru. Nah, tapi sebelumnya lagi nih, ada tapinya banyak ya. Karena CBH berkomitmen untuk mendukung UMKM. Jadi fans dukung UMKM, kita saling mendukung. Kali ini gue ingin mempromosikan salah satu usaha UMKM dari subscriber channel Bung Harpa, yaitu Restoran Minang. Namanya Rindu Minang, RM Restoran Rumah Makan Rindu Minang di Karawaci. Adanya di Jalan Imam Bonjol nomor 97A. Kalian bisa lihat di flyernya di Karawaci, Tangerang. Jadi buat kalian yang mungkin tinggal di daerah situ bisa langsung ke sana. Dan terima kasih juga sudah mengirimkan rendang dan juga dendeng kalau nggak salah. Tapi mohon maaf belum bisa nyicipin karena nggak sempet tadi manasin. Tapi yang pasti gue nanti janji akan mencicipi. Terima kasih, dan teman-teman silahkan merapat kalau yang dukung tinggal di daerah sana, dan mungkin bisa juga komunikasi dengan sang pemilik, sahabat saya Huda Yovan ya. Congrats untuk usahanya, semoga bukan 1-2 aja, tapi semua teman-teman yang punya usaha dilancarkan, dan tunggu giliran yang lain. Nah, kembali kita ke Piala Presiden. Ada final yang sangat ideal, final yang sangat merepresentasikan katakanlah sepak bola kita sejak zaman dulu. Dua tim perserikatan yang sangat menonjol dengan warna yang khas, biru dan juga hijau. Apalagi kalau bukan Persebaya dan juga Persib, atau Persib Persebaya ya, biar nggak kebalik. Akan bersua di Kapten Dipta besok ya. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 5 ya, besok. Jadi ini final yang akan sangat seru karena dua tim di luar Persija tentunya yang berambisi untuk meraih yang terbaik di Super League 2 bulan dari sekarang. Bulan depan ya, September akan dilangsungkan atau dimulai. Jadwalnya sudah keluar. Kemarin Persib Bandung cukup berusaha keras ya untuk mengalahkan Persija, menang 2-1, dan tentunya ini satu pencapaian yang positif walaupun tentunya harus untuk pertama kalinya kebobolan. Ada benang merah yang menarik untuk dilihat dalam 4 pertandingan Persib. Kita akan bahas Persib dulu ya. Di bawah Igor Tolic, yaitu pertahanannya yang tetap kokoh. Jadi legacy dari Bojan Hodak di Persib Bandung ini masih terasa sampai sekarang. Kita tahu bagaimana di partai grup ya, Persib Bandung itu walaupun nggak menang banyak ya, selalu tipis-tipis, tapi mereka tidak kebobolan. Mengalahkan Tamines Rovers 1-0, kemudian juga mereka berhasil mengalahkan DPMM, mantan klubnya Ramadan Sananta 1-0, dan mereka menang juga 1-0 dari Arema. Nah, lawan Persija memang mereka kebobolan, tapi mereka tetap menang. Dan tentunya kemarin gol diciptakan oleh William Barros di menit ke-22, dilanjutkan oleh Sekulit. Gue pikir ini akan menjadi idola baru dari Bobotoh. Di menit ke-28 memang ada gol balasan dari Kwon Chang Kun di menit berikutnya, tapi tidak menyelamatkan Persija dari kekalahan dan membuat mereka hanya puas di perebutan tempat ketiga. Sebenarnya ada satu peluang besar ya yang kalian lihat di mana-mana dari Excel Runtukahu. Itu sebuah kreasi dari Witan Sulaiman yang berhasil merebut bola, kemudian mengirimkan umpan super duper kunci ya, tapi sayang tembakannya ke atas. Jujur, kalau kalian kayaknya juga tetap bisa gol ya. Jadi ini mungkin satu catatan yang ya biasanya kalau Sintayong tuh kalau udah satu dia ngelihat kurang klik langsung diganti gitu ya. Mungkin seperti Nadeo ketika terlihat sangat blunder di laga menghadapi Irak di round 2 kualifikasi Piala Dunia lalu, langsung di drop dan digantikan Hernando Ari. Tapi kita akan lihat seperti apa nasib Excel Runtukahu. Kita balik lagi ke Persib Bandung. Gue nggak tahu bikin judulnya apa, tapi memang Persib ini walaupun udah juara 3 kali jangan dianggap enteng. Artinya mereka mungkin akan leha-leha, mungkin akan melepas liga. Walaupun mereka banyakan ya Bobotoh itu pasti pengen lihat di ACL 2. Tapi ya kayak musim lalu aja dipikirnya akan ada regenerasi, masukin pemain muda. Nggak taunya jor-joran beli pemain bagus.
dan ternyata bisa juara 3 kali. Tidak mungkin Persib akan mencatatkan kuatrik kalau tim-tim pesaingnya apakah Persija, Dewa United atau Persebaya Surabaya tidak bisa mengambil kesempatan tersebut. Jadi dari 4 pertandingan ini sudah kelihatan bagaimana Igor Tolić masih di bawah bayang-bayang radarnya Bojan Hodak yang menjadi technical advisor kalau nggak salah ya. Itu tampil tidak banyak berbeda jauh dibandingkan musim lalu dari segi pertahanan tadi yang seperti gue sebutkan. Mereka bisa 300 menitan lah, mereka tidak kebobolan di Piala Presiden ya sebelum akhirnya kebobolan. Tapi lini depannya juga tetap bisa klinikal ya. Dan tentunya yang tadi gue bilang ada calon idola baru mungkin ya, Sekulic yang tampil sejauh ini sudah mencetak 3 gol. Ini artinya tanpa Peralta pun di 3 pertandingan awal di grup mereka sudah bisa rutin mencetak gol. Apalagi kemarin Peralta juga sudah mencatatkan debut. Ini seperti gue prediksi juga di video gue mungkin 2-3 video gue sebelumnya, menurut keyakinan saya Peralta akan tampil di Piala Presiden dan ternyata betul di semifinal, walaupun tentunya Igor Tolić juga harus ukur-ukur ya, karena ini mungkin ya di alam semesta ini pertama kali ada pertandingan bola itu jaraknya kurang dari 48 jam. Mungkin pernah ada ya, tapi sangat jarang dan itu tidak ideal, dan bahkan di aturan FIFA itu juga tidak tidak menganjurkan pertandingan hanya jaraknya 46 jam. Mungkin 44 jam bahkan ya. Karena kan pertandingannya selesai kemarin jam 10 malam. Kemudian main lagi nanti udah main lagi jam 8 ya. Nanti Persib dan Persebaya main gitu. Jadi dan mereka kan siap-siapnya jadi dari sebelumnya juga. Dan habis pertandingan dia juga biasanya masih pemanasan. Jadi intinya sangat sempit lah jarak pertandingan dengan pertandingan lainnya. Dan ini kan jadi kontradiktif ya. Jadi menyediakan hadiah besar, otomatis kan mengharapkan pertandingan seru, pertandingan ketat walaupun Piala Presiden ya. Tapi di sisi lain menyediakan waktu antara final itu sangat sempit sekali. Jadi ini luar biasa, tapi mudah-mudahan semuanya aman, tidak ada yang cedera karena Igor Tolić sendiri sudah mengatakan kalau sampai ada serangan jantung atau kenapa-kenapa siapa yang tanggung jawab katanya gitu kan. Tapi nggak ada yang jawab karena nggak ada yang mau tanggung jawab. Nah, itu dari Persib. Jadi gue rasa Igor Tolić merancang bangunan Persib ini untuk memastikan dulu di belakangnya kokoh dan kemudian pelan-pelan mulai menajamkan ini di depan. Apalagi Peralta belum terlalu tune in ya, artinya belum ikut frekuensi dari para pemain lainnya. Pelan atau pasti ketajaman dia, kemudian juga kreasi-kreasi dia saat di boardnya itu pasti akan lebih menambah klinikal lini depan Persib Bandung. Jadi ini warning buat tim-tim lainnya di Super League. Jadi kalau kalian mungkin yang merasa ya, yang penonton netral, waduh bosan nih Persib mulu, ya harus berjuang juga melebihi dari kemampuan Persib Bandung. Nah itu dari Persib, kita beralih ke Persebaya Surabaya. Ini adalah tim kebanggaan dari warga Surabaya dan mungkin sekitarnya. Karena kalau Jatim ini pecah-pecah ya. Pecah-pecah dalam arti ada Malang sendiri, Madura sendiri, Lamongan sendiri, Kediri sendiri, Surabaya sendiri, dan lain-lain. Tapi kalau Persib itu satu Jawa Barat, 95% mungkin dukung Persib. Nah, Persebaya Surabaya juga menarik mainnya. Menurut gua mereka sangat konsisten. Sama juga, pertahanannya juga baru kebobolan sekali. Dan itu terjadi di fase grup ya. Satu kali dia hanya kebobolan. Dan kemudian kemarin di derby Jawa Timur, mereka menang 1-0 dan match winnernya atau pencetak golnya adalah Yuran Fernandes di akhir babak yang pertama. Dan tentunya dia menjadi man of the match, bukan hanya bisa mencetak gol, tapi ya sebagai pemain bertahan dia memastikan pertahanannya tidak kebobolan. Makanya nggak heran dia menjadi pemain terbaik di akhir pertandingan. Dan ini bagian dari strategi ya Bernardo Tavares untuk memanggil pulang para pasukannya yang pernah berjuang dan menang di medan pertempuran bersama PSM Makassar. Ada juga tentunya Ramadan Sananta dan Yuran Fernandes. Yuran Fernandes ini ibaratnya dulu ada film apa ya, gue lupa, kalau nggak salah Rangers apa gitu ya, ketika dia mau melancarkan misi kemudian dia memanggil pasukan-pasukannya yang pernah bertempur di Timur Tengah seperti itu. Jadi luar biasa. Sebelumnya juga saat di fase sebelumnya juga Persebaya sempat menang juga ya, melawan PSMS melalui gol Yuran juga di akhir babak yang pertama juga. Jadi tandukan-tandukan Yuran ini sangat berbahaya dan tentunya kita akan lihat juga di partai final bagaimana Persebaya bisa katakanlah mencoba menghadang dominasi Persib Bandung di ajang Piala Presiden kali ini. Dan tentunya juga kita akan lihat bagaimana kedalaman skuad Persib Bandung dalam menghadapi 4 piala
dalam mungkin 10 bulan ke depan. Tentunya ini membutuhkan kedalaman skuad dan persiapan yang bagus, dan final besok yang akan diadakan tanpa penjualan tiket ya, tapi penonton ada. Tentunya ini akan menarik untuk kita lihat. Nah, teman-teman semua, kalian mungkin punya prediksi soal pertandingan besok atau mungkin analisa terkait pertandingan kemana, silahkan tinggal komen di bawah. Dan terima kasih buat yang sudah nonton, semoga kalian sehat selalu. Adios.